Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah, azallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita membaca larangan qaza. Qaza itu halqu ba'd ar-ra's duna ba'd. Jadi menggundul sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Kanan kirinya umpamanya digundul, depannya dibiarkan, atau bagian tengahnya dibiarkan, digundul, kanan kirinya ada. Itu namanya qaza, dan ini dimakruhkan. Serta boleh memangkas rambut secara keseluruhan, menggundul. Itu diperbolehkan bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Maka wanita kalau mau memotong rambutnya jangan gundul, dan usahakan juga jangan seperti potongan laki-laki. Khawatir nanti terkena larangan tasyabbuh, menyerupai laki-laki. Tapi yang jelas larangannya itu adalah memotong secara atau menggundul rambut. Itu jelas wanita dilarang. Nah, satu hadis sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalathan thumma atahum faqala la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi waktu kepada keluarga Ja'far. Ya. Ja'far yang dimaksud di sini adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Itu selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari Nabi mendatangi mereka, lalu Nabi berpesan, jangan kalian tangisi saudara saya setelah hari ini. Setelah 3 hari Nabi mengatakan, jangan tangisi saudara saya setelah hari ini. Ya. Akhi, saudara saya yang dimaksud adalah anak pamannya Nabi, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, yang mati syahid dalam perang Mu'tah. Dan Nabi memang sedih dengan wafatnya anak paman beliau, Ja'far ibn Abi Thalib.
Kemudian Nabi berpesan, ud'u li bani akhi, panggil anak-anak saudaraku, yakni anaknya Ja'far, Muhammad, Abdullah dan Auf. Faji'a bina ka'annahu afrukhun, ya, maka mereka datang itu seperti ka'anna afrukhun. Afrukh di sini jamak farah, wa huwa waladu ta'ir, anaknya burung. Kenapa mereka anak-anak itu disebut seperti anaknya burung? Diserupakan dengan itu dikarenakan mereka itu tenggelam dalam kesedihan, sehingga layu, ya, terlihat seperti anak-anak seekor burung yang baru lahir itu. Kesedihan kenapa? Ditinggal wafat oleh ayahnya. Faqala ud'u liyal halaq. Nabi memerintahkan untuk dipanggilkan al-halaq, tukang cukur. Fa'amarahu fahalaqa ru'usana. Ya, lalu Nabi memerintahkan untuk mencukur rambut-rambut kami. Ya, ini dalil boleh laki-laki mencukur habis. Halak itu mencukur habis, digundul. Jadi ini cerita dari Abdullah bin Ja'far, putra dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Jawazu halqi jami'i sya'ri ar-ra's wa khassa bin nisbah lisibyan. Maka hadis ini memberikan pelajaran boleh mencukur semua rambut, ya. Wa khassa, wa bil khusus bagi anak laki-laki atau anak-anak kecil. Istihbab muwasati ahli al-mayyit wa khassa ahli man istashhad fi sabilillah wa yad'uuhum ila fi'lin ma yatafa'al bihi li izalatil husni wa tafrijil karb. Dianjurkan meringankan dan membantu keluarga mayit, meringankan kesedihan mereka, menghibur mereka, terutama keluarga mayit yang ditinggal oleh orang yang mati syahid, dan mengajak mereka untuk dan berupaya untuk membangun optimisme di kalangan mereka. Membangun optimisme itu membuat mereka tidak sedih, ya. Mengatakan ayahmu ini mati syahid, ayahmu ini mati di medan perang, ini kematian yang luar biasa. Insya Allah saat ini ayahmu lebih bahagia daripada dia hidup di dunia. Seperti itu. Atau seperti umpamanya kita takziah kepada saudara-saudara kita yang tinggal wafat ayahnya, ibunya sakit dan lain sebagainya. Maka di antara tujuan dari takziah itu adalah meringankan beban keluarga yang ditinggal. Bisa beban materi atau beban psikologis. Rasa sedih itu kan bagian dari psikis, sedih, terpukul, maka kita meringankan itu. Tujuan dari takziah seperti itu. Insya Allah ahlul khair, insya Allah Allah terima amal salehnya. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat anak itu semakin sedih. Ya, abimu tidak tahu sholat. Wis doain wae. Kalaupun disiksa sampai Allah, sampai malaikat diringankan, mudah-mudahan diringankan, doakan diringankan siksanya. Ya, itu naudzubillah. Maka harus ditumbuhkan, ya, optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawazul buka 'alal mayyit min ghairi fi'lin muharram.
boleh orang menangis ketika ditinggal mati siapapun yang dia cintai. Menangis sedih selama tidak diiringi dengan perbuatan yang haram, kasyakil juyub, seperti merobek-robek pakaian, walaqbil khudud, atau menampar pipi. Dan diperbolehkan untuk ihdad. Ihdad itu berkabung. Kalau bahasa kita masa berkabung. Kalau yang mati ayahnya atau ibunya atau siapapun, maka masa berkabungnya bagi keluarga itu boleh berapa hari? 3 hari. Maka Nabi setelah 3 hari mengatakan apa? Sudah hari ini jangan nangis lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa ikhwani fillah kita dianjurkan untuk takziah itu maksimal 3 hari. Kecuali kalau memang kita tidak bisa takziah sebelum 3 hari. Kalau bisa takziah sebelum 3 hari, datang takziah sebelum 3 hari, 3 hari dari kematiannya. Kecuali memang tidak bisa, orangnya berada di kejauhan, dia menunggu atau dia belum bisa ke sana umpamanya, itu lain lagi. Jadi 3 hari itu yang sangat dianjurkan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena kalau takziah lebih dari itu, ya biasanya orang kalau takziah itu kan datang, kemudian dia mengucapkan bela sungkawa, itu biasanya akan memperbaharui kesedihan ya, dari keluarga ini. Akhirnya sudah lama dia sudah hilang kesedihannya, akhirnya bangkit lagi ya, gara-gara ada sahibnya yang baru takziah. Jadi dianjurkan untuk takziah jangan melampaui 3 hari setelah kematian. Usahakan di hari pertama, hari kedua, maksimal hari ketiga. Dan tidak boleh melakukan masa berkabung selain kepada istri setelah 3 hari. Setelah 3 hari, selain istri. Ya. Jadi suami yang meninggal, ya, laki-laki yang meninggal, istri masa berkabungnya berapa? 4 ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ya, hanya boleh istri ketika ihdad dari suaminya. Ya. Selain itu tidak diperbolehkan. Yajuzul buka ba'da thalath wan nahyu fihi lil karahat tanzihiyah. Boleh menangis setelah 3 hari dan larangan di sini hanya bersifat makruh. Tanzihiyah itu hanya bersifat anjuran, lebih baik jangan lagi menangis kamu. Namun menangis secara umum diperbolehkan. Yang diharamkan itu adalah meratap. Meratap itu tangisan yang disertai dengan teriakan, pukul, kemarahan, atau na'udzubillah sampai mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan keridhaan. Kenapa engkau ambil ibuku ya Allah? Nah, kalau sudah Allah memutuskan jangan ditanya kenapa. La yuf'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia itu tidak berhak bertanya kenapa, karena manusia terbatas ilmunya. Tidak bisa kita memahami hikmahnya Allah. Semua hikmah tidak bisa. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak akan tanya. Wong dia mengenal Allah, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha rahman. Kalau orang bertanya seperti itu, berarti dia belum mengenal Allah atau dia berburuk sangka kepada Allah. Orang kalau mengenal baik, ya ini interaksi antar manusia. Kalau seseorang mengenal orang lain itu baik, bijaksana, apapun yang dilakukan orang ini dia terima. Bahkan dia tidak akan tanya kenapa, karena dia tahu ini orang bijaksana. Ya.
Sama seperti kalau kita mengenal Allah, nggak akan menggugat kita. Kalau kita protes, berarti kita memang belum ma'rifatullah, belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan kita. Jadi menangis silahkan. Nabi SAW ketika ditinggal wafat Ibrahim, putra beliau, menangis beliau. Bahkan ada salah seorang sahabat yang menegur, ya Rasulullah, mada? Nangis ya Rasulullah. Pikirannya Nabi itu tidak boleh menangis. Kata Nabi SAW, ini adalah rahmat yang Allah ciptakan di dalam hati setiap hamba-hambanya. Siapa yang tidak punya rahmat, maka dia tidak akan dirahmati. Maka bukan menangis yang diharapkan, yang dilarang, tapi ratapan, ya, teriakan-teriakan, ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan. Biasanya itu terjadi pada kaum wanita, biasanya. Tapi tidak menutup pada kaum laki-laki. Biasanya yang paling banyak yang melakukan ratapan, yang ketika mendengar kabar wafat itu yang kemudian tidak tahan, dia teriak dan lain sebagainya, biasanya wanita. Sehingga Nabi seringkali memberi peringatan meratap ini kepada kaum wanita. Mengapa kita dianjurkan mengucapkan kalimat istirja? Itu kan untuk menenangkan diri kita, menyadarkan diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita ini milik Allah, kita semua, innalillah, semua kabeh. Tidak ada satupun yang bukan milik Allah. Saya, orang tua saya, anak saya, istri saya, ya, putu saya, cucu saya, harta saya, rumah saya, semuanya lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya bila istisna, tanpa pengecualian. Lah orang kalau sadar akan semuanya akan kembali, ketika diambil, dia sadar, dia ringan. Ya Allah, sedih-sedih na'am, tapi dia ridha. Kenapa? Ya ini milik Allah, orang tua saya milik Allah. Ya. Dan Allah sudah mengatakan semuanya akan kembali kepada Allah, tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah. Semuanya akan lenyap, akan hilang satu persatu dalam kehidupan kita. Apa yang ada pada diri dan di sekitar kita, satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi keyakinan kita, ya. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, dan ketika Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat, Nabi hanya berpesan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hei kalian sahabat-sahabat yang lain, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Alas. Dan setelah 3 hari jangan ada lagi kaitan atau hal-hal yang mengingatkan tentang kematian. Selesai. Dan buatkan makanan. Dan keluarga mayit jangan dibebani untuk buat makanan. Tidak ada acara untuk buat makanan. Orang sudah meninggal kok dibebani lagi. Na'udzubillah. Ya. Tapi justru tetangga-tetangganya itu membuatkan makanan. Ya. Intinya meringankan, seperti tadi yang saya sampaikan, meringankan beban mereka, baik beban materinya atau beban psikologisnya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Ini dalil dari kesimpulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa wanita dilarang menggundul rambutnya. Itu hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita menggundul ra'saha, mencukur habis ra'sa. Ra'sa di sini rambut, ya.
Jangan diterjemahkan kepala, ya. Bukan memotong kepalanya, tapi mencukur rambut yang ada di kepalanya. Maka wanita jangan menggundul. Afadal hadis ini memberikan pelajaran karahatu halqil mar'a sya'ra ra'siha. Jadi dimakruhkan wanita itu mencukur rambutnya li'annahu naw'un minal muflah, karena itu salah satu bentuk dari muflah. Muflah itu memperburuk wajah dengan merubah ciptaan Allah. Dan memang tidak pantas wanita itu gundul. Ya, pasti ada sesuatu, ya, orang melihat wanita gundul itu pasti kaget. Ya, kalau laki-laki gundul wajar, biasa. Wa in da'atil haja li halqihi katadawi mathalan fahuwa jaiz mutlaqan. Namun larangan ini tidak berlaku bagi wanita yang mengalami atau mempunyai penyakit yang mengharuskan dia untuk mencukur rambutnya, maka tidak mengapa. Kalau memang harus dicukur, tidak mengapa. Bahkan dikatakan wa inda'atil haja, kalau ada hajat kebutuhan lihalqihi katadawi, pengobatan, salah satunya adalah dengan karena kebutuhannya untuk pengobatan, maka tidak ada masalah. Ya. Umpamanya ada rambutnya orang rusak tak karu-karuan, cara memperbaikinya harus cukur. Tujuannya bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menumbuhkan lebih baik. Itu ada hajat namanya, ada kebutuhan. Atau mungkin ada binatang kecil di rambutnya, tidak iso dihilangkan kecuali harus dicukur umpamanya, ya cukur habis. Itu namanya hajat. Karena dia mencukur bukan niatnya untuk merubah ciptaan Allah, tapi niatnya untuk mengobati. Ya. Ada kebutuhan di situ. Dan dari sini perhadirin, subhanallah, kita lihat bahwa agama kita itu agama yang lengkap. Ya, undang-undangnya itu paling lengkap. Sampai urusan ngatur rambut diatur dalam agama. Dari mulai yang urusan masyarakat, urusan negara, masyarakat, ya, sampai urusan pribadi, sampai urusan rambut kita itu diatur ono aturannya. Tidak ada undang-undang selengkap seperti ini, sedetail ini. Setiap aktivitas itu ada tuntunan. Setiap aktivitas ada tuntunan. Mau masuk kamar mandi ada tuntunannya. Bahkan kita mau buang hajat, mau buang kotoran, itu ada tuntunannya. Apalagi urusan-urusan besar. Urusan rambut ada tuntunannya. Dan semakin dekat kita dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu semakin besar pahala yang kita raih dan semakin barokah hidup kita. Semakin kita dekat dengan Allah, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan itulah salah satu faktor pengundang cintanya Allah kepada seorang hamba. Kita mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Kemudian bab tahrim wasl sya'r wal washr wa huwa tahdidul asnan. Haramnya menyambung rambut, kemudian mentato atau merapikan gigi. Ini semua diharamkan karena termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wasl itu menyambung rambut dengan rambut lain. Wasyam itu mentato. Nah, di sini diberi penjelasan, yakni mengukir di kulit sehingga darahnya keluar. Itu tato permanen ya. Tato, bahasa kita tato. Cuma kan kadang-kadang ada tato mainan. Ya, biyen cap-capan ditaruh, digesek ambil duit itu kan ya itu tidak termasuk wasyam ini, cuma hampir ke sana, tapi bukan termasuk wasyam. Ya itu bisa dihapus. Ya. Tapi memang itu salah satu dampak dari budaya Eropa, budaya kafir yang menjajah negara kita, sehingga apa yang mereka lakukan itu menjadi sesuatu yang kita ikuti ya, walaupun tidak persis seperti itu, tapi sudah ada keinginan untuk mentato tubuh kita. Itu kan produknya mereka. Jadi kalau sekarang ada, wallah masih ada apa enggak, tapi seingat saya kita kecil dulu itu ada itu dijual ya, dan asyik kita itu ya, taruh di tangan, kadang-kadang taruh di kaki. Itu kalau ada ya kita ingatkan, walaupun anak-anak kecil belum balik, kita ingatkan, ini termasuk perbuatan yang tidak diizinkan. Ini bukan ajaran Islam. Di dalam surat An-Nisa ayat 118, ini salah satu dalil dari Al-Quran akan larangan kita merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dimulai dari ayat 117, 118, ya, 119. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida." Saya bacakan terjemahannya, yang mereka